Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan TV Desa Sumbergonto. Kali ini dalam acara ngobrol santai, santai tapi berisi. Nah, pemirsa, kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial. Selalu saya bilang spesial karena TV Desa Sumbergonto selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang spesial juga. Kali ini kita kedatangan Bapak Kasih Pemerintahan Desa Sumbergonto, Bapak Rianto Tito. Selamat pagi Pak Tito. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Itu memang yang paling penting Pak Tito, nggih. Utama kesehatan. Nggih. Terus kesibukannya akhir-akhir ini apa Pak Tito? Kalau di desa kesibukan itu terlalu banyak Mas, apalagi dikasih pemerintahan itu bisa dibilang 70% itu kegiatan kita yang handle ya. Untuk sebagian itu dibantu teman-teman. Ya, alhamdulillah kita berjalan dengan lancar segala kegiatan yang ada di desa. Alhamdulillah. Itu yang paling penting ya, kita bekerja dengan tulus, ikhlas, dan ada kerjasama dari pihak-pihak lain yang ikut membantu tugas kita. Ngeten Pak Tito ya. Oke, kalau saya panggil biasanya ini Pak Tito ini Pak Peteng ya gitu ya. Iya, itu kan sudah karakter desa. Karakter desa, warisan dari zaman leluhur kita. Pak Peteng. Peteng itu kalau bahasa Indonesia gelap. Iya, gelap. Tapi enggak boleh dibilang dipanggil Bapak kegelapan gitu, enggak boleh. Nggih. Intermezzo Pak. Nggih. Biar enggak terlalu tegang gitu nggih. Iya. Terima kasih Pak Tito jenengan mau datang di desa TV Desa Sumbergonto untuk berbagi pengalaman, berbagi inspirasi dengan kita yang ada di TV Desa Sumbergonto. Gini Pak Tito, saya dengar-dengar akhir-akhir ini ada sebuah perubahan yang besar-besaran ya. Iya, Desa Sumbergonto iya. Katanya ada pemekaran RT RW. Gimana itu ceritanya Pak? Gini ya, dulu waktu di tahun-tahun yang kemarin ya, itu kan cuma ada 17 RT, 3 RW. Tapi yang belakang-belakang ini ada masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda ya, itu juga memberi masukan kepada pemerintahan desa. Gimana Pak kalau Desa Sumbergonto mau ada pemekaran RT RW? Ya kita sebagai Pemdes ya, kita tetap menjembatani aja. Monggo disilakan. Akhirnya kita membentuk Pokja. Di Pokja itu awalnya ya juga dari masukan masyarakat Desa Sumbergonto seluruhnya. Melalui Badan Perwakilan dari BPD, Badan Permusyawaratan Desa ya. Dari BPD membentuk Pokja. Oke. Kemudian tugas Pokja itu sendiri apa Pak? Ya tugas Pokja yang utama ya memberi solusi kepada masyarakat. Gimana kalau memangnya kalau masyarakat menginginkan pemekaran, kita siap memekarkan lingkungan kita. Terus akhirnya Pokja dibentuk sama pemerintahan desa sama BPD itu untuk yang ke depan ya mungkin ya tahun 2022 ini bisa diselesaikan lah untuk pemekaran. Masyarakat sudah oke semua, kita membentuk Pokja lalu mengikuti dari aturan pemerintahan desa, kita mengajukan ke pemerintahan sama pemberdayaan. Oke. Kalau boleh tahu Pak Tito, ini ada berapa RT, asalnya berapa RT jadi berapa RT, kemudian ada berapa RW, kemudian akan dimekarkan menjadi berapa RW ini Pak? Untuk wacana ke depan, dulunya 3 RW, 17 RT. Untuk Pokja sudah membentuk itu mengajukan 33 RT, 7 RW. Oh, cukup jadi, banyak juga nih. Iya, itu perubahan terbesar mungkin ya. Bisa dibilang 100% lah. Nggih. Cukup banyak yang dimekarkan Pak Tito nggih. Iya. Terus dari proses pemekaran RT ini
tentunya kan membutuhkan sekali dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah tadi itu yang saya sendiri, sebutkan tadi, kemudian ya. dari pemerintah kota, Iya. terutama dari pemberdayaan masyarakat, terus kemudian juga dari warga masyarakat desa Sumbergondo sendiri, Iya. kan harapannya seperti itu, Pak Tito ya. Iya, iya, iya. Cuman saya yakin pasti ada kendala-kendala atau faktor-faktor penghambat yang mengikuti daripada proses pemekaran ini. Untuk sementara ini untuk penghambatnya kayaknya nggak ada, karena semua masyarakat ya, baik di sektor lembaga, sektor organisasi itu semua mendukung pemekaran ini ya, bisa dibilang pemekaran ya. Itu kayaknya nggak ada penghambat. Mungkin kalau ke depan wacana-wacana mungkin punya pemikiran yang lain. Baik Pak Tito. Terus lagi Pak Tito ya. Jadi di dalam proses pemekaran ini tentunya banyak sekali faktor-faktor yang mendukung. Iya, iya. Selain daripada regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah kota ke pemerintah desa, bagaimana cara pemekaran desa, pemekaran RT atau RW ini yang paling banyak mensupport panjenengan selaku kasih pemerintahan ini apa Pak? Tuh ini yang banyak mensupport ya, terutama itu dari Pokja. Pokja itu ya Pak harus gini. Kita aja sebagai pemerintahan desa kan cuma menjembatani. Oke Pak, kalau memangnya ada wacana seperti ini kita siap membantu. Tapi dari Pokja sendiri kami kira sudah bisa dibilang sekarang 70% lah. Tinggal kita mengajukan ke pemberdayaan sama pemerintah kota di bagian pemerintah catatan sipil. Nanti gimana prosesnya kita itu perlu dikaji. Iya, betul. Jadi nanti kan otomatis memang berpengaruh di tentang administrasi kependudukan ya Pak Tito ya. Soalnya kan KTP datanya berubah, kemudian KK semua, datanya berubah. Tapi itu kayaknya mengikuti ya, relatif mungkin nggak semuanya langsung 1 tahun ini 17 RT sudah bisa terrealisasi menjadi 33 RT, enggak. Mungkin berapa bulan 1 RT ini diselesaikan dulu, lalu pindah lagi ke RT ini, RW ini, mungkin gitu. Itu wacana yang ke depan gitu. Ada masa percobaan nggak untuk apa istilahnya pemekaran? Istilahnya gini, ibarat orang mau menyapih anak itu istilahnya ada masa uji coba. Kalau encene bener-bener bisa disapih ya kita sapih seterusnya. Kalau memang dia ternyata tidak mampu, kita rangkul lagi untuk jadikan satu dulu dengan RT yang lama. Ada masa percobaan gitu Pak Tito? Kayaknya nggak ada, Mas. Karena itu kan pemerintahan. Kalau pemerintahan buat uji coba kan nanti diketawain sama masyarakat. Enggak betul. Nggak ada ya. Ya betul. Kita mengajukan harus mengajukan begitu. Harapannya ini Pak Tito ya, harapan ke depan dengan adanya dimekarkan ini sebenarnya apa sih? Apa yang mau diambil manfaat dari pemekaran ini? Gini Mas, tuh harapan pemekaran ini di sisi lain kita untuk meringankan beban Pak RT. Ya tadi yang saya sampaikan, kan kemarin ada 1 RT itu hampir 70 KK. Iya. Mungkin kalau kita pemekaran itu bisa menjadi 40 KK sampai 50, mungkin untuk beban Pak RT lebih ringan untuk administrasi ke desa. Sedemikian tujuan kita mungkin gitu sama Pokja. Untuk pelayanan administrasi kepada masyarakat kan lebih lebih ringan lah. Jadi, iya betul. Yang keberatan itu untuk sementara kan Pak RT yang punya warga kakak terlalu banyak. Ibaratnya kita ngeramut anak 10 dengan anak 5 itu kan mungkin ya 50% kan lebih ringan. Ya betul. Nanti juga berefek kepada kemakmuran masyarakat, bisa lebih biar bisa menjangkau lebih baik lagi lah gitu. Terus suka dukanya apa sih Pak untuk
menjalankan roda pemerintahan, terutama ya akhir-akhir ini jenengan mau mekarkan wilayah ini, ada nggak terus kemudian jadi rasan-rasan tonggo ataupun mungkin jadi guneman di masyarakat Ya, ataupun dari mungkin ada, tapi kita kan itu yang namanya sudah kewajiban kita ya. Itu kan ada kata-kata kalau dari nenek moyang itu hak dan kewajiban. yeah. Kalau hak kita dipenuhi sama pemerintah, mengapa tidak kewajiban kita tidak dilayankan, kan Yeah. jelas gitu. Jadi ya adalah keluarnya barangkali ya capek mungkin. Tapi capek kan di rumah ada yang mijit tuh. Nah itu sebetulnya. Nggih. Jadi ini intermezzo ini ya. Iya. Terus gini Pak, jadi di pemerintahan ya nggak jauh beda dengan pengurusan administrasi kependudukan juga ya Pak. Iya. Pak Tito. Ini barangkali bermanfaat informasi yang mau saya gali dari panjenengan untuk semua pemirsa terutama warga desa Sumbergonto ya. Iya. Jadi gimana sih Pak alur pengurusan misalkan pingin bikin KTP atau mau perubahan data di KTP KK, terus kemudian apa ada KTP yang hilang dan lain sebagainya, itu alur kepengurusannya gimana Pak biar Gini ya, mudah. itu pemerintah itu tidak mempersulit masyarakat kita. Ya, kalau kita memangnya satu misal contoh kehilangan KTP aja itu. Iya. Itu minta saja pengantar dari Pak RT, lalu disestempelkan kepada Pak RW, dibawa ke pemerintahan desa, nanti kan sudah dilayani di kantor. Itu pun mudah kok, tidak dipungut biaya, itu gratis semua. Gratis semua Pak ya. Iya. Nah, itu yang paling penting Pak ya. Jadi mudah dan gratis. Iya, Ya, cepat. dipermudah. Nggih. Sekarang sudah ada zamannya lagi untuk dipersulit lah. Nggih. Kita semua pemerintah kota, baik di kota wisata Batu, kecamatan Bumi Aji, baik di kabupaten itu kan nggak ada mempersulit masyarakat. Buat apa sih dipersulit, dan itu semua warga negara kita kan mungkin gitu pemerintah. Nggih. Oke Pak Tito. Terus mungkin sebagai penutup pembicaraan kita pagi atau siang hari ini Pak Tito nggih. Harapan panjenengan ataupun pesan panjenengan secara pribadi ataupun kedinasan selaku kasih pemerintahan desa Sumbergonto kepada pemirsa Sumbergonto TV, ataupun mungkin secara khusus kepada para pemuda harapan bangsa, pemuda desa Sumbergonto ataupun pemuda Indonesia pada umumnya, ada pesan khusus Pak untuk mereka? Monggo silakan. Ya mungkin untuk pesan kepada adik-adik Karang Taruna, generasi penerus, itu tujuan kita ya kerja dan kerja itu aja, itu sesuai aturan dari pusat gitu katanya. Seperti Pak Jokowi ya. Iya. Nggih. Kerja. Nggih. Jadi intinya bagaimana kita terus bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Lebih baik lagi. Nggih. Oke. Terima kasih Pak Tito selaku kasih pemerintahan desa Sumbergonto yang sudah sudi untuk datang ke TV Desa Sumbergonto, berbagi dengan kita semuanya, berbagi inspirasi untuk kesempatan yang sangat spesial ini. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf kepada Pak Tito dan pemerintah desa. Berterima kasih kepada TV Desa ya, karena jauh-jauh mungkin mengundang saya ini. Mungkin perlu kita koordinasi yang baik, itu memang bagus ya. Demikian. Juga terima kasih Pak ya. Siap. Ada pesan satu lagi mungkin ya Pak Tito ya. Ada nggak pesan buat TV Desa untuk kemajuan ke depan ini? Ya barangkali untuk adik-adik itu tadi ya, kerja yang semangat ya. Jangan memikirkan capek, nanti capek itu hasilnya baik gitu. Penting kerja demi desa kita lebih maju, lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Selama ini pengamatan panjenengan secara pribadi dengan TV Desa ini gimana? Ya sudah bagus ini, sudah bagus. Mungkin lebih bagus dari desa-desa lain mungkin. Untuk TV Desa Sumbergonto ini. Mudah-mudahan. Jempol ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya sesuai dengan harapan panjenengan. Ya kita memang terus
bersama-sama untuk terus belajar dan Iya, belajar iya. bersama dengan TV-TV desa lain untuk terus bersinergi meningkatkan kualitas kita masing-masing di dalam sebagai agen informasi yang ada di desa. Ya, itu yang penting itu. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak Tito atas waktu yang sudah diberikan Pak Tito pada kesempatan kali ini. Demikian para pemirsa Sumber Gonto TV dimanapun Anda berada, bincang-bincang kami dengan Bapak Rianto Tito, Bapak Kasih Pemerintahan Desa Sumbergonto yang sudah berbagi informasi, berbagi inspirasi dengan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya, banyak manfaat yang dapat kita ambil. Apabila ada kekurangannya tentunya hanya itu berasal dari kami manusia yang tidak lepas dari keterbatasan. Adapun ada kelebihan, manfaat dan semuanya itu semata-mata karena anugerah dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa dan salam Sumber Gonto TV.